Perkenalkan, nama saya Febi Oktaviani. Halo, perkenalkan, saya Desi Susawati. Halo, perkenalkan nama saya Novi Fitran Hukum. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari. Penyimpanan arsip yang ada di Sarpus ini, apakah penyimpanan hanya update saja atau kronologi saja gitu Pak, untuk mengelola dan memindahkan arsip-arsip yang ada di berbagai daerah untuk disimpan di sini. Sebenarnya untuk penyimpanan di sini bukan dari daerah luar ya, tapi tersimpan dari dinas-dinas di Kota Bandung. Jadi kalau daerah lain nyimpan ke kami sebenarnya itu karena daerah lain juga punya lembaga kearsipan, punya seperti di Artusnya juga. Tapi kita hanya menyimpan atau mengelola dari dinas-dinas yang ada di Kota Bandung. Jadi kehidupan di depo dalam arti penyimpanan arsip itu ada yang per wilayah, untuk akta jual beli, ada yang per dinas, ada yang berdasarkan kronologis itu. Misalkan gini Neng, kalau KPU lah dulu kan ada pemilihan gubernur wali kota. Nah kita simpan tapi hanya sebatas untuk arsip gubernur atau wali kota, karena untuk arsip presiden ada ke ANRI. Ini kemudian penyimpanan itu ada berdasarkan alfabet juga. Alfabet itu kita misalkan kalau kepegawaian itu by name, misalkan Agus, Ajang, Ajat, Ades, nah itu semua beralfabet kan. Kita di depo arsip sudah berdasarkan penyimpanan itu. Kemudian penyimpanan berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi ini kalau kita sampaikan misalkan ke KU keuangan. Nah, kalau di record center di atas, kalau nanti ada waktu bisa melihat KU semuanya berdasarkan klasifikasi, kode klasifikasi. Atau KP semuanya. KP itu kepegawaian, AR itu arsip. Jadi kita berdasarkan kode klasifikasi juga. Nah, memang yang diperkenalkan secara teoritis itu macam-macam ya, ada 5 ya. Namun di kita ada yang seri by seri wilayah, seri arsip, kemudian kalau ini kan serialnya serial buku peraturan atau risalah dewan. Itu macam-macam lah pola. Yang di kami itu tadi ada alfabet, ada per wilayah, ada per provenance. Provenance itu per unit pencipta, kayak KP, keuangan semua gitu. Dan per tahun juga ada. Oh, per wilayah satu lagi. Nah, di kami seperti itu. Itu disimpan di depo arsip. Tempat khusus ataupun ruang khusus untuk penyimpanan arsip, kan misalnya ada arsip yang bersifat rahasia, bersifat surat masuk atau surat keluar gitu. Kalau di kita sebenarnya ini ada ruang-ruang khusus nih yang dipertanyakan mainnya. Jadi ada beberapa ruang. Nah, kalau saya merunut ke belakang sedikit, ruang arsip, ruang persuratan itu maksudnya ruang arsip aktif. Ketika anak inaktif masuknya ke record center, kesannya di sekretariat arsip aktifnya itu. Arsip aktifnya itu ada central file namanya itu. Setelah inaktif atau ada yang 2 tahun inaktifnya, setelah jadi aktifnya ada 2 tahun, masuk ke 3 tahun langsung ke inaktif. Nah disampaikanlah, diambillah ke ruangan ini namanya ruang record center. Di ruang record center ternyata misalkan membutuhkan waktu di atas 10 tahun. Nah di atas 10 tahun itu harus ke depo arsip. Larinya harus ke depo arsip. Nah kemudian di depo arsip tadi ada beberapa ruangan, ada ruang administrasi, ruang transit, ruang pengolahan, ada ruang restorasi, kemudian ada ruang penyimpanan, ruang arsip vital, layanan, dan ruang baca yang barusan. Nah, kemudian ada ruang yang tadi saya sampaikan ya, restorasi itu saya tepat melakukan perbaikan atau pemeliharaan sama ini paham tentang peraturan. Karena di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di situ adalah arsip untuk siapa saja, perguruan tinggi, pemerintah daerah, kota kabupaten, provinsi dan pusat, dan lembaga kementerian. Sama, mengatur undang-undangnya yang sama. Apa saja jenis arsip yang paling sering dikumpulkan dan disimpan di Sarpus Kota Bandung? Ternyata memang di dalam Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan bahwa harusnya lembaga kita ini menyimpan arsip statis. Arsip statis itu arsip apa saja? Arsip seperti misalkan di sini salah satunya adalah arsip peta, salah satu bagian. Kemudian arsip kartografi, tahu arsip SPJ, surat pertanggungjawaban, masuk ke arsip statis. Nah arsip statis memang ranah kita. Arsip statis yang sekarang kayak contoh di layar nih, kayak arsip foto pahlawan Kota Bandung, Emak Purwodadi, Inggit Garnasi, Istri Bung Karno, orang Bandung yang pertama,
kemudian ada arsip keputusan wali kota, itu harus distatiskan. Di salah dewan, di mana salah dewan ini isinya adalah terkait dengan pada masa zaman kolonial tahun 30-40 itu ngapain aja lu selama ini dewan. Nah, diuraikan di situ, rapat ini rapat itu diurai di dalam. Dan berapa lama arsip-arsip tersebut disimpan? Arsip kita disimpan di sini tentu sudah ada pedoman namanya JRA. Pernah dengar JRA? Jadwal retensi arsip. Nah, jadi jadwal retensi arsip ini salah satu prosedur atau legalitas atau legal standingnya Kota Bandung dalam menyimpan arsip. Jadi nggak semua arsip harus disimpan di sini. Pak, bagaimana di Satpus Kota Bandung berkolaborasi dengan institusi atau lembaga lain dalam hal pengumpulan dan pengelolaan arsip? Bagaimana misalnya bentuk kolaborasinya dengan dinas lain atau lembaga lain? Tentunya kita arsip nggak bisa berdiri sendiri karena dari audit kearsipan ini harus paham ini. Nah, lembaga kearsipan daerah namanya juga. Kalau bahasa familiar itu Disarpus kita ya, Dinas Arsip dan Pustakaan. Di sini kita nggak mungkin berdiri tanpa arsip-arsip dari luar. Kalau arsip yang dari kita pun ada hasilnya, kita menghasilkan arsip banyak, tapi kan hanya koleksinya kita. Sementara undang-undang mengatakan harus menjadi bagian dari memberikan tata kelola yang baik kepada seluruh unit pembinanya. Dalam hal ini bawahannya bukan bawahan, maksudnya kayak dinas-dinas terkaitnya. Nah, kita bentuknya bagaimana? Kita sering melakukan pembinaan di sini. Kalau kita lihat sedikit sepintas, nah kita ada bentuk pembinaan. Nah, bentuk pembinaan kita, bentuk kerjasama kita dengan dinas-dinas lain sudah kita pupuk dari awal, sudah kita komitmenkan dari awal. Kita sering ini setiap tahun kita rutin melakukan pembinaan. Jadi ketika pembinaan seperti ini, kemudian nanti ada lagi arsip-arsip yang kita pelajari, kemudian sampai bahkan mungkin arsip itu bisa kita tarik sebagai koleksi. Institusi dan lembaga tersebut. Di dalam undang-undang manfaatnya memang bagi dinas sisi pertama kita bisa mendapatkan dari ormas, orpo, masyarakat, bisa sampaikan perusahaan sejarah, perseorangan Pancasila. Itu udah disimpan di sini. Itu menambah hasanah kami. Keduanya manfaat mereka akan sama juga merasa terbantu dalam hal pengelolaannya. Bukan juga kan sebenarnya kami mendapatkan data, mereka pun mendapat pengetahuan. Usahakan kalian cari foto seperti ini. Ini murni di dinas masing-masing. Dinas kami itu nemuin yang kayak gini, arsip banyak nambah hasanah kami. Ini arsip di dinas kami, ini juga ada di ini kita sama juga dari hasil terbantu dalam pengelolaan. Dan ini adalah awal kita kami mendapatkan terjadinya itu dapat pengetahuan. Usahakan kalian cari foto seperti ini. Ini murni di dinas masing-masing. Dinas kami itu nemuin yang kayak gini, arsip banyak. Ini arsip di dinas kami, ini nggak ada di Google juga. Ini kita turun ke lapangan dari hasil pembinaan. Temukan ini. Dan ini adalah awal kita terjadinya ITB. Dia nunggu air dia harus makan. Mimin. Nah, tinggal dipotong Mimin. Nah, ini ada yang kenal ini nggak nih? Fotonya. Itu Bu Susi. Bu Susi, Menteri Bu Susi Kelautan. Pujias. Dia sempat komen, sempat marah ke Kemenpan Kemendagri, kenapa arsip saya menjadi bungkus gorengan. Akhirnya ditegurlah, surat edaran untuk antisipasi arsip-arsip adminduk jangan sembarangan. Akhirnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita kembali ke pengelolaan, jadi beberapa kalau misalkan kita tidak dikelola dengan baik, ya akan seperti ITW tadi. Kita lakukan pengolahan, kemudian kita susun dalam suatu daftar, dikasih label, dikasih blok arsip, kita susun di dalam rak opek, kemudian kita susun di dalam rak arsip, jangan lupa dikasih box dan label guna memudahkan penemuan. Kemudian ada juga SDM-nya kami ini, ada tenaga arsiparisnya 9 orang, ada pustakawan untuk di bidang perpustakaan. Nah, inilah beberapa produk yang tadi saya sampaikan tidak bisa kita tanpa prosedur, tanpa aturan, tanpa produk hukum. Jadi semuanya harus berdasarkan hukum-hukum yang sudah kita tetapkan. Nah, ini beberapa produk kita Kota Bandung dalam kearsipan.
tata naskah dinas, klasifikasi, SKKAD, ada jaga GRA jadwal inventarisasi. Ini aturan-aturan yang lainnya ada pedoman pemusnahan, ada pengelolaan inaktivasi vital. Beberapa kita sudah buat. Ini kita komitmen dengan semua dinas untuk tata kelola kearsipan tertib arsip. Kita semua Kota Bandung. Kemudian ada pembinaan yang tidak saya sampaikan. Kemudian penataan kita di record center di lantai 3. Ini kegiatan pemusnahan sesuai prosedur, harus ada pembuatan tim. Nggak boleh tercecer, kalau tercecer kayak tadi ITB ya. Ini pengelolaan statusnya, ada kita datang ke ormas, kita ngundang juga di bawahnya. Kemudian ada penelusuran arsip sejarah, ada arsip wali kota Bandung dari masa ke masa, ada emator gereja, ada sejarah Cikapundung juga punya sejarah. Ternyata kita nggak lepas dari ikoniknya Cikapundung. Kenapa? Karena Cikapundung ikonik banget Bandung. Kita lakukan terus dengan keras. Nah, ini bentuk kita ahli media dalam hal digitalisasi arsip.
guys, jadi tadi gimana nih arsipnya, seru gak? Seru banget. Tadi banyak banget ya ilmu yang dari Bapak siapa tadi teh? Bapak Juni. Bapak Juni ya, seru banget intinya. Jadi gitu aja untuk kelompok kami. Jadi kami juga kayak menambah wawasan baru, pengalaman baru untuk melihat langsung arsip itu seperti apa dan penyimpanan itu banyak banget ya yang di Kota Bandung ini. Mungkin segitu aja ya dari kelompok kita. Sampai ketemu di tugas video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.